Cek 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 cek. Halo sobat nih kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan sorry, Jun baru bisa upload lagi ya coy. Soalnya kemarin itu dari sananya nggak upload, sekalinya upload nanggung banget. Jadi gua bingung, ini mau gue lanjutin atau nunggu nanti aja gitu. Tapi menurut gue ini udah muncul 3 chapter, jadi bisalah gue bikin untuk 2 video. Jadi gue bikinlah satu lagi untuk Jun. Yuk langsung aja kita gaskan dulu dah Junnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun membebaskan kuil gantung dari Master Kuil mereka yang ternyata berafiliasi dengan iblis. Dan setelah Jun membiarkan kuil gantung tumbuh kembali dan meninggalkan 2 master yang memang cukup baik lah. Di sini ternyata kuil gantung nasibnya enggak sepenuhnya aman, karena setelah Jun pergi mereka justru malah kedatangan oleh pria berjubah misterius. Bahkan saat ini mereka lebih kejam dari apa yang telah dilakukan oleh Jun, langsung menyingkirkan semua kuil gantung. Gak peduli murid tetua, semuanya disingkirkan oleh pria berjubah itu. Bahkan saat ini para pria berjubah mereka pun juga pergi menuju tempat di mana kerajaan-kerajaan yang ada di sekitaran dari tempat ini, dan target pertama mereka adalah kerajaan yang disebut sebagai Holy Land. Dan tanpa ampun mereka juga langsung menghancurkan, membumi ratakan tempat ini, yang tentunya hal itu menarik perhatian bagi pimpinan dari kuil ini ataupun kerajaan ini, yang membuat kaisar mereka pun langsung melesat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika dia ada di atas sana, dia pun langsung disergap oleh 4 pria berjubah, yang tentunya membuat kaisar dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa orang-orang ini. Tapi di sini kaisar dia juga menyadari kalau orang-orang ini mereka ada di tingkatan kultivasi yang kurang lebih sama dengan dirinya, yang sangat kuat tentunya. Apalagi dia menghadapi 4, tentunya itu bukan hal yang mudah bagi dirinya, hingga membuat kaisar dia pun mengancam kalau saat ini Holy Land ini berada di bawah dari pelindungan kuil gantung, dan jika mereka macam-macam maka kuil gantung tidak akan pernah tinggal diam. Tapi mendengar itu semua justru malah membuat para pria berjubah mereka pun tertawa dengan apa yang diucapkan oleh kaisar itu. Karena saat ini untuk kuil gantung aja telah mereka ratakan, yang tentunya hal itu membuat kaisar dia pun bingung dengan apa maksud dari orang-orang ini. Jadi kalian menghancurkan kuil gantung, ucap dari kaisar, dan hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka nggak punya banyak waktu dan mereka hanya akan menjalankan tugas mereka, yaitu menghancurkan tempat ini. Dengan begitu maka misi mereka telah selesai, ucap dari pria jubah-jubah itu. Dan di sini mereka benar melakukannya. Mereka pun benar-benar akan menghancurkan tempat ini dan menyadari betul kalau dirinya dalam kondisi yang terdesak. Di sini kaisar ketika dia melihat putra dan juga putrinya ada di tempat ini, membuat dirinya meminta kepada anak-anaknya untuk segera kabur dari tempat ini karena ini terlalu berbahaya. Dan mendengar itu semua membuat mereka semua mencoba untuk dapat melarikan diri, karena mereka juga tahu kalau mereka akan menjadi beban bagi bapak mereka. Dan ketika mereka mencoba untuk dapat melarikan diri dengan tirai ataupun karpet atau apalah perbandani ya gitulah, di sini mereka pun mencoba untuk dapat melarikan diri, dan mereka pergi menuju tempat yang disebut sebagai portal teleportasi. Dan di sini mereka pun yakin dengan ini semua maka mereka dapat selamat. Tapi sayangnya ketika mereka akan mencoba kabur di sini, mereka pun terkena serangan yang diberikan oleh pria berjubah itu. Mereka tidak membiarkan ada seorang pun yang berhasil melarikan diri dari tempat ini. Namun di sini kedua pangeran ketika mereka tahu kalau mereka akan tertangkap, membuat mereka mengambil sebuah kesempatan untuk dapat menyelamatkan saudari mereka, dan mereka melemparkan adik perempuan mereka masuk ke dalam portal teleportasi, sedangkan mereka akan mencoba untuk dapat menahan pergerakan dari orang-orang itu demi memberikan waktu kepada saudari mereka untuk dapat kabur. Bahkan saat ini mereka mengumpulkan kekuatan mereka ke dalam satu serangan yang sangat amat berbahaya, karena ketika serangan itu datang di sini memberikan letupan yang sangat amat mengerikan dan hanya menyisakan tuan putrinya saja. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk kaisar dari Holy Land saat ini dia menghadapi empat pria berjubah, yang tentunya hal ini tidak akan mudah bagi dirinya. Dan di sini untuk kaisar dia pun juga bertanya siapakah orang-orang ini dan kenapa mereka mengincar Holy Land, ucap dari orang tua itu. Tapi di sini untuk para pria berjubah mereka pun mengatakan ini anggap saja kalau kalian sedang tidak beruntung karena kalian tepat tinggal di mana
pintu itu berada. Ucap dari orang-orang ini yang membuat Kaisar dia pun bingung dengan apa maksud dari itu semua. Pintu. Jadi maksudmu ya. Anggap saja ini kalian tidak beruntung karena kalian tinggal tempat di mana gate menuju portal dunia bawah berada. Dan di sini untuk orang-orang berjubah mereka pun mengatakan kalau tujuan mereka adalah membuka gerbang itu dan membiarkan mereka yang berasal dari dunia bawah akan datang menguasai tempat ini. Dan tempat ini akan dijadikan mereka sebagai mereka para penghuni dunia bawah. Ucap dari orang-orang itu sebelum menghancurkan Kaisar Holy Land. Dan benar saja ketika Kaisar telah disingkirkan, mereka pun langsung bergegas menuju tempat di mana portal itu berada. Dan mereka membuka portal itu dan membuat makhluk yang berasal dari dunia bawah muncul di dunia ini. Dan 4 bulan kemudian saat ini di sudut lainnya di sebuah kapal yang sedang melayar saat ini terdengar sebuah rumor tentang apa yang telah terjadi kepada kuil gantung yang sangat amat kasihan. Mereka telah disingkirkan oleh makhluk yang bernama Yi Junlin. Dan mereka juga mendapatkan sebuah kabar rumor di luar sana kalau saat ini banyak makhluk-makhluk iblis yang entah muncul dari mana. Mereka semua membuat sebuah kekacauan. Bahkan di wilayah timur udah benar-benar chaos. Dan mereka sekte-sekte menengah ataupun sekte tingkat bawah, mereka semua bukanlah tandingan dari para makhluk-makhluk itu. Dan sepertinya yang hanya bisa melawan makhluk-makhluk itu hanyalah sekte tingkat tinggi seperti sekte Yuhua yang sebelumnya telah dihancurkan oleh Yin Junlin. Ucap dari mereka. Tapi di sini mereka juga tahu kalau saat ini dunia wilayah timur sudah benar-benar kacau. Yang tentunya hal itu membuat Shaoli yang ada di tempat ini dia pun bingung lah. Jadi kuil gantung udah dihancurkan kah? Pikir dari Shaoli. Dan di sini Shaoli dia juga membeli sebuah koran untuk mencari tahu tentang informasi apa yang telah terjadi akhir-akhir ini. Dan setelahnya kini dia pun kembali pulang ke tempat di mana Jun berada, yaitu ada di atas Kunpeng. Dan untuk Jun saat ini dia sedang mendapatkan dipijit sama Xiao Hong yang sedang memijitnya. Di sini Jun dia pun menikmati pijitan yang diberikan oleh Xiao Hong, walaupun Xiao Hong ngegebuknya dengan keras, tapi untuk Jun nggak ada rasanya. Waduh. Namun di sini melihat Shaoli yang telah datang membawa pesanan yaitu koran. Di sini Jun dia pun memintanya, tapi untuk Jun dia juga melihat ekspresi yang diberikan oleh Shaoli yang sepertinya agak nggak enak, membuat Jun dia pun bertanya, ada apa? Kenapa kau cemburut? Ucap dari Jun. Dan untuk Shaoli dia pun mengatakan dari koran yang telah dia baca ini rumor kalau Yi Junlin adalah makhluk yang sangat amat jahat, telah menghancurkan kuil gantung dan juga menghancurkan Holy Land. Padahal mereka enggak melakukannya. Di sini Shaoli pun benar-benar kesal ketika dia membaca berita ini yang menjelekan Yi Junlin dan juga murid-muridnya. Tapi untuk Jun ketika dia mendapatkan kabar kalau kuil gantung telah dihancurkan, membuatnya pun bingung. Apa? Dihancurkan? Siapa yang menghancurkannya? Ucap dari Jun. Dan di sini untuk Shaoli dia pun berpikir, Master, apakah itu ulah dari mereka? Iblis-iblis itu? Ucap dari Shaoli. Tapi untuk Jun, enggak. Di sini Jun dia pun berpikir kalau sepertinya ini adalah ulah dari manusia. Dan Jun berpikir kalau sepertinya ini mungkin aja ulah dari orang yang sama seperti Master Quill, orang yang berafiliasi dengan para iblis. Jadi sepertinya mereka lah yang melakukannya, bukan pure iblis. Ucap dari Jun. Karena di sini Jun dia pun yakin kalau di wilayah timur nggak cuman kuil gantung aja yang berafiliasi dengan iblis, pasti banyak juga sekte-sekte lain yang melakukannya. Ucap dari Jun. Dan hal itu pun nggak dibantah juga oleh Shaoli. Tapi untuk Jun dia juga penasaran siapa yang melakukannya, menghancurkan kuil gantung dan juga Holy Land, kerajaan Holy Land. Tapi untuk Jun dia juga curiga, sepertinya ini semua udah direncanakan dari awal. Mereka merencanakannya tapi mereka memanfaatkan momentum yang aku berikan. Ucap dari Jun. Benarkah? Tapi di sini untuk Shaoli dia pun bertanya kepada Jun, apakah ini semua mungkin aja ulah dari mereka, orang-orang yang berafiliasi dengan para iblis, tapi mereka memiliki rencana untuk membuka gerbang portal yang ada di tempat itu. Ucap dari Shaoli. Dan untuk Jun, dia pun ya bisa jadi. Di sini Jun juga berpikir mungkin aja itu bisa terjadi. Mereka melakukannya untuk membuka portal dimensi yang ada di wilayah itu. Ucap dari Jun. Dan ini semua sepertinya memang ada hubungannya dengan para iblis. Ucap dari Jun.
Namun di sini Charlie dia juga mengatakan sebelumnya dia akan pergi ke tempat orang-orang dan dia juga mendapatkan sebuah rumor kalau saat ini di wilayah timur sudah sangat amat chaos, kacau berantakan. Mereka semua telah diserang oleh para iblis-iblis yang berasal dari dunia bawah yang sangat amat mengerikan. Bahkan saat ini tempat yang diserang itu adalah tempat yang disebut sebagai Huangzhou, wilayah Huangzhou, dan sekte Xuantian termasuk di dalamnya. Ucap dari Charlie yang tahu kalau Jun berasal dari sekte Xuantian yang tentunya membuat Jun ketika dia mendapatkan kabar kalau sekte Xuantian diserang, tentunya dia pun benar-benar kesal dan dia akan segera kembali pulang dan dia harus menyelamatkan sekte Xuantian. Tapi ketika Jun akan kembali di sini, sistem pun terpicu yang memberikan sebuah misi kepada Jun untuk kembali ke sekte Xuantian. Dan ketika Jun kembali, maka Jun akan mendapatkan sebuah hadiah, sebuah atribut yang membuat Jun tentunya dia pun sungguh sangat senang ketika dia mau pulang kampung dapat hadiah juga dari sistem yang tentunya Jun akan melakukannya. Sedangkan di sisi lainnya di wilayah timur ternyata memang wilayah timur telah dikuasai oleh para iblis-iblis ini. Dan untuk para iblis yang ada di wilayah timur adalah iblis yang memiliki suku disebut sebagai suku tulang. Dan mereka bersikap jahat ketika mereka menguasai dan memperlakukan manusia dan juga para kultivator seperti mainan mereka. Bahkan saat ini di wilayah timur mereka juga mendapatkan sebuah kabar kalau saat ini sekte tulang ataupun klan tulang mereka telah menangkap murid dari sekte Xuantian dan mereka akan menghukumnya. Dan ternyata murid yang dimaksud itu yang akan dihukum oleh klan tulang adalah gadis ini yang bernama Zhou Ling Er. Ya, Ling Er. Dan ini dia adalah murid dari sekte Xuantian. Dan kenapa gadis ini bisa ditangkap? Karena ternyata gadis ini dia melarikan diri kabur keluar dari sekte Xuantian. Padahal sekte Xuantian nggak bisa ditaklukkan oleh para klan-klan tulang ini karena sekte Xuantian memiliki penghalang yang sangat amat kuat hingga membuat mereka tidak bisa dapat menembusnya. Tapi ketika gadis ini dia keluar dari dalam sekte, membuat mereka dapat menangkap gadis ini. Dan karena gadis ini berhasil ditangkap, membuat pimpinan dia akan menghukumnya setelah dia mencoba untuk dapat mencari tahu bagaimana cara menembusnya, tapi gak bisa, membuat Pak Tua ini, makhluk ini, dia pun kesal dan dia akan memberikan hukuman kepada gadis ini. Dan ini adalah sebuah pelajaran. Tapi untuk gadis ini dia pun memperingatkan jika mereka berani melakukannya maka pimpinan, master, ataupun tetua mereka yaitu Yi Junlin pasti tidak akan pernah membiarkannya. Tapi untuk di sini orang-orang ini mereka nggak peduli dengan itu semua. Mereka pun mengatakan kalau Yi Junlin itu hanyalah sebuah rumor, nggak ada sosok seperti itu, ucap dari orang tua ini. Sedangkan di sudut yang agak dikit ya dekat-dekat situ juga di sini orang-orang ini yang berasal dari sekte menengah yang ada di wilayah timur terpencil ini, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma dapat memantau dari kejauhan ketika mereka melihat kalau murid dari sekte Xuantian akan dihukum. Mereka pun nggak bisa melakukannya karena saat ini level kultivasi yang mereka miliki jauh di bawah orang-orang itu, yang membuat mereka pun tahu jika mereka mencoba untuk dapat menyelamatkan murid itu hanya aja ya sama aja kalau mereka akan koit juga nantinya. Jadi mereka memutuskan untuk menyesal karena mereka lemah. Udah gitu aja. Sedangkan untuk di sini pimpinan klan tulang yang ada di tempat ini, dia pun akan menghukum gadis ini. Sebelum dia menghukumnya, dia tentunya akan mempermainkannya dulu. Dia pun mempermainkan gadis ini sebelum dia menghukumnya, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Tapi di sini, dia pun melihat kalau gadis ini hanya diam saja hingga membuat dirinya pun kesal karena dia berencana untuk membuat gadis ini sebagai bahan percontohan kepada orang-orang ini, menakuti orang-orang yang ada di tempat ini. Tapi gadis ini hanya diam saja hingga membuat dirinya akan memberikan hukuman yang jauh lebih keras lagi. Tapi untuk orang tua ini yang melihat dari kejauhan, dia hanya bisa menyesal karena dia nggak bisa membantunya. Namun untuk kapten ini melihat murid sekte dari Xuantian yang dari tadi cuma diam aja, tentunya membuatnya pun kesal. Kalau udah diberikan pelajaran tapi diam aja, membuatnya pun muak dan dia akan memberikan hukuman yang jauh lebih mengerikan lagi. Tapi ketika dia akan melakukannya, tiba-tiba aja dia pun merasakan tekanan yang sangat amat kuat datang ke arah dirinya hingga membuatnya pun keringat dingin, dan dia pun menyadari kalau tekanan ini sangat amat mengerikan. Tekanan ini setara dengan raja mereka yang membuatnya pun tahu kalau ini mengerikan, ucap dari orang ini. Sedangkan untuk orang-orang tua yang lainnya, mereka pun menyadari tekanan ini sangat kuat dan mereka pun berpikir kalau ini adalah apakah raja iblis, ucap dari mereka. Dan ternyata tekanan itu berasal dari Junlah yang telah tiba di tempat ini. Namun merasakan tekanan kuat seperti itu membuat gadis ini dia pun bertanya, Jun, apakah itu adalah Tuan Jun, ucap dari gadis ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh
Jun. Di sini Jun dia pun langsung melepaskan ikatan yang mengunci gadis itu dan langsung mengambilnya. Dan untuk Jun dia pun bertanya, ya ini adalah aku dan kau siapa? Tanya dari Jun. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kalau dirinya adalah Zhao Ling-er dan dia adalah murid dari sekte Xuan Tian. Dan dia adalah gadis yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Jun. Dan dia dulunya hanya seorang anak kecil tapi dia menggunakan sebuah metode untuk dapat mempercepat usianya hingga 300 tahun. Dan ketika dia telah mencapai level yang ingin dia dapatkan, dia pun kembali menarik wujudnya ke dalam bentuk usia remaja dan menguncinya di penampilan yang seperti ini yang membuat Jun lah ternyata gadis kecil itu. Tapi sekarang waduh, kalau kau seperti ini udah 300 tahun berarti kau lebih tua daripada aku dong, ucap dari Jun yang agak sedikit ya bercanda garing nggak jelas. Tapi di sini untuk Jun dia pun tahu kalau gadis ini agak sedikit terluka dan dia pun menyembuhkannya. Namun melihat Jun yang tiba-tiba saja datang makhluk berambut putih membuat mereka pun berpikir apakah ini adalah Junin yang dirumorkan itu. Dan untuk Jun dia pun membenarkannya. Dan di sini Jun dia pun langsung melesat ke atas sana dan dia pun melepaskan aura dan dia memberikan sebuah tekanan yang kuat dan dia juga mengatakan, "Hei kalian semua, tidakkah kau tahu ini adalah wilayahku dan ini ada di bawah pelindunganku dan kalian berani-beraninya datang ke tempatku," ucap dari Jun sembari terus memberikan tekanan yang sangat kuat hingga memaksa orang-orang tulang ini mereka semua langsung berlutut merasakan tekanan yang diberikan oleh Jun dan merasakan tekanan yang sangat amat mengerikan membuat mereka pun sadar kalau mereka nggak bisa melawan. Tapi mereka sini justru malah mengancam Jun, di mana mereka mengatakan kepada Jun untuk menyerah kepada raja mereka dan itu tentunya membuat Jun dia pun tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang itu. Dan di sini Jun dia hanya menggerakkan jarinya saja untuk dapat membuat mereka semua langsung tumbang. Jun menyingkirkan mereka semua hanya dalam satu gerakan. Udah gitu doang untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Jun kepada orang-orang tua yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Jun ini tapi tidak membantu muridnya akan kita bahas di part lanjutannya. Ya gini doang coy. Apalagi kemarin, waduh gue jadi bingung ini mau gue lanjutin bagaimana gitu. Karena pembahasannya cuma begini dan actionnya cuma begini. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.